Halo guys, balik lagi bersama gue Sandra Pangestu. Dan pada kesempatan kali ini guys, kembali lagi di segmen bahas-bahas ya. Ini merupakan segmen yang kalian suka kan guys ya. Jadi kemarin ya dilihat reviewnya itu ya lumayan banyak sih ya. Thank you buat yang udah nonton. Nah buat kalian yang belum nonton nih, kalian bisa cek di kanal atas kalian nih di sini ya guys ya. Kalian wajib banget nonton karena itu banyak banget yang nonton. Nah jadi di segmen bahas-bahas ini kita bener-bener berdiskusi ya antara lu sama gue ya. Di sini kita berdiskusi ya. Jadi gue sharing pengalaman gue dan kalian bisa sharing pengalaman kalian di kolom komentar guys. Oke. Ya jadi di segmen bahas-bahas kali ini bukan lebih ke bahas-bahas sih sebenarnya sih ya. Jadi di segmen bahas-bahas kali ini tuh gue lebih mengarah kepada tips ya. Gue bakal ngasih ke kalian nih buat tips yang memaksimalkan selama kalian belajar di rumah. Dalam hal ini kuliah online ya, atau sekolah online lah itulah ya. Jadi supaya kalian lebih mudah mengerjakan tugas dan kalian juga lebih memahami materi ya, pakai cara-cara gue ini tentunya dengan bantuan software atau aplikasi yang ada di PC kalian guys. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke tips yang pertama. Nah guys, untuk yang pertama ya gue bakal ngasih tahu kalian nih gimana sih caranya buat kita convert file dari PDF ke Word ya. Misalnya di PDF itu nggak bisa kalian copy paste ya untuk keperluan apalah itu ya. Dan kalian butuh banget file dokumen atau Word ya supaya bisa dicopas atau ya supaya lebih enak aja membacanya gitu atau membuka filenya gitu ya. Kalian bisa buka website ya online ya ini guys ya. Kalian bisa buka website di Google Chrome atau browser kalian apapun itu ya. Di sini gue pakai Google Chrome. Kalian buka website yang namanya ini guys, smallpdf.com ya. Di smallpdf.com ini jadi kalian mudah banget, jadi kalian tinggal upload aja filenya ya ke dalam web sana, dan setelah itu kalian akan menerima file kalian ya, hasil konvertan kalian. Nah, sesimpel itu guys. Oke, untuk selanjutnya di yang kedua ini gue pengen ngasih tau kalian nih guys, bagaimana sih caranya untuk ya misalnya nih kalian punya buku ya, misalnya buku PDF gitu ya, buku file PDF nih ada 1000 halaman gitu. Nah kalian pengen ngambil tengah-tengahnya aja, kita men-split gitu loh, misal dari halaman 50 sampai halaman 100 gitu lah ya. Oke, jadi di sini kita cukup memerlukan aplikasi offline ya. Kalian bisa download aja aplikasinya, namanya Adobe Reader ya. Itu mungkin aplikasi yang udah familiar dan mungkin ada juga di laptop kalian gitu loh. Jadi ya kalian tinggal langsung aja guys, ikutin langkah-langkah yang berikut ini. Oke guys, gue udah ada di Adobe Reader ya. Di sini ini gue pakai file belajar gue lah ya. Dan oke ya, jadi pertama-tama kalian buka dulu file Adobe Reader kalian, dokumen kalian ya, kalian buka dulu. Setelah itu ya di sini gue ada 317 halaman. Nah, gue pengen ngambil halaman 50 sampai halaman 100 saja. Caranya gampang banget, kalian bisa klik di sini, klik file, setelah itu kalian klik print ya, kalian klik aja, atau kalian bisa klik di sini nih guys, ini ada gambar printer kan ya, atau juga kalian bisa klik Ctrl P. Oke, dan setelah itu di sini ya bagian printernya apa yang paling perlu kalian perhatikan. Di sini kalian ganti ya menjadi Microsoft Print to PDF. Pastikan yang ini ya, Microsoft Print to PDF ya, kalian klik. Nah, copiesnya ini kalian isi 1. Nanti kalau misalnya kalian isi 2 itu maka akan ada 2 halaman gitu. Jadi halaman A itu akan ada 2 halaman. Kalau misalkan isi 3 ya udah halaman A akan ada 3 halaman dan seterusnya gitu. Jadi ini kalian isi 1. Oke. Kita lanjut di yang bawahnya ini ya. Ini itu ada page to print. Nah, ini page ya, bagian kolom page-nya ini kalian klik. Nah setelah itu ya kalian ganti halaman yang pengen kalian ambil tuh halaman berapa, misal halaman 50 sampai halaman 100. Oke. Dan di sini sizingnya itu kalian pakai fit. Kalau fit itu dia menyesuaikan dengan bentuk kertasnya, actual size itu size yang sebenarnya dan seterusnya ya. Jadi kalau gue biasanya pakai fit di sini ya. Dan untuk orientationnya di sini gue pakai auto aja supaya lebih simpel. Atau juga kalian bisa menyesuaikan portrait atau landscape. Nah di sini langsung aja setelah semua settingannya selesai, kalian bisa klik di sini, klik print aja, dan akan muncul tampilan seperti ini guys. Nah di sini ya kalian bisa isi nih dokumen PDF-nya nih, file name-nya namanya misalnya yang banyak lah ya. Dan terus kalian tinggal klik save aja dan kalian tunggu ini sampai 100% dan selesai guys. Oke guys, nah langsung aja kita lanjut ke tips yang ketiga. Ya jadi di tips yang ketiga ini ya gue pengen ngasih tau kalian nih guys, misalnya kalian dikasih jurnal atau dikasih bahan bacaan itu bentuknya bahasa Inggris ya, sehingga kalian sulit gitu untuk mempelajarinya dan sulit juga untuk memahami apa sih maksudnya ini gitu loh
ya mungkin kalian juga kurang bahasa Inggrisnya gitu ya, kurang memahami kalau dalam bahasa Inggris akan lebih mudah paham gitu dalam bahasa Indonesia. Nah kalian bisa banget guys untuk mentranslate semuanya tanpa harus kalian copas dari file PDF-nya terus ke Google Translate. Itu kan ribet kan. Nah jadi ini ada dari web juga, kita pakai browser di sini. Dah kalian buka aja website online doc translator ya, online doc translator. Nah kalian buka aja websitenya, dan setelah itu tinggal kalian upload file yang tadi itu, yang jurnal atau apalah itu ya, yang bahan bacaan kalian itu kalian upload aja, nanti dia akan otomatis pakai Google Translate ya. Ingat nih, pakai Google Translate otomatis akan berubah filenya menjadi bahasa Indonesia guys. Nah guys, untuk yang terakhir ini spesial banget ya, buat kalian nonton videonya ini sampai habis, ini spesial banget ya. Yang terakhir ini, jadi kan kalian belajar nih ya di rumah ya, pasti pakai media kayak Zoom, Discord, atau ya Google Meet atau apalah itu ya, untuk tatap muka, untuk dosen menjelaskan materi, untuk guru kalian menjelaskan materi ya. Jadi kalian bisa merecord ya ketika dosen kalian ngomong, tapi ya di sini dengan catatan ya, kalau kalian mau merecord untuk konsumsi pribadi kalian, ya udah kalian nggak izin juga menurut gue sih nggak apa-apa sih ya, tapi lebih baiknya izin ya. Dan kalau kalian misalnya mau mendistribusikannya, bagi-bagiin sama teman kalian gitu ya, itu harus izin guys ya, nggak sopan aja guys ya kalau misalnya kalian asal record aja terus kalian sebarin videonya gitu, menurut gue ya kurang bagus aja lah ya. Jadi di sini kita pakai aplikasinya, itu aplikasi namanya Bandicam. Kalian bisa download ya, kalian bisa download di website bandicam.com. Kalian download aja. Nah di situ ada dua versi, ada versi trial sama versi ya ibaratnya kayak versi premium lah ya. Nah buat versi premium ini versi berbayar. Nah buat versi trial ini kita itu cuma bisa record sampai 10 menit. Nah jadi setiap 10 menit kita tuh harus ya record lagi gitu guys ya. Itu kelemahannya sih ya. Jadi untuk di sini gue pengen ngasih tipsnya, itu tips bagaimana settingnya aja sih ya. Jadi kalian bisa ngulang-ulang video apa yang dijelasin oleh dosen kalian, sehingga kalian lebih memahami apa yang disampaikan oleh guru atau dosen kalian. Nah jadi untuk settingnya itu kayak gini guys. Oke guys, ini adalah aplikasi Bandicam ya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah jadi di aplikasi Bandicam ini ya, di sini untuk settingnya yang pertama kita setting dulu ya, misalnya kita pengen record kayak biasa lah, ini full screen ya semuanya, kita bisa setting di sini ya nih. Screen recording modenya nih bisa selecting recording area, jadi untuk area tertentu aja. Dan yang kedua di sini ini ya ada ukurannya ya masing-masing, dan ini full screen ya, ini yang biasa gue pakai itu di sini. Nah ini account mouse itu yang di sekitaran mouse aja sih. Dan nah untuk selanjutnya kalau misalnya kalian pakai mikrofon ya, kalian bisa setting di sini guys nih ya, di sini. Dan di sini ya untuk yang primary sound device-nya, di sini kalian pilih yang pokoknya yang USB audio device itulah. Ini kan sound device kan ya. Berarti kita pakai ini speakers ya. Untuk yang atas ini pokoknya bagian speaker lah. Ini kalian pilih yang ada audio device-nya ini nih. Ya kalau misalnya kalian pakai semacam kayak sound card gitu, sound card yang USB ini, kalian akan muncul yang ini. Karena gue pakai sound card USB ya. Kalian klik ini aja. Nah, di sini. Nah, terus ini untuk secondary sound device-nya, ini mic-nya ya. Kalian pilih yang mikrofon ini guys. Oke, dan kalian langsung bisa atur nih untuk volumenya nih ya, volume mikrofonnya kalian seberapa besar. Di sini gua pakai 100% biasanya, dan langsung aja kita klik oke kalau gini ya. Nah, buat lihatnya apakah kita udah masuk atau belum sih nih ya, soundnya udah masuk atau belum sih. Untuk mikrofon itu sendiri kalian bisa cek di sini nih. Ya, ketika ini ada suara nih seperti ini, halo tuh ya kan, dia akan muncul, akan kayak ya muncul lah gitu loh guys ya, kayak ada warna biru-birunya itu makin naik gitu, itu artinya suara kalian udah masuk. Nah kalau misalnya belum ada biru-birunya, kalian tinggal ubah lagi aja ke sini ya, kalian pilih aja di sini yang sesuai. Intinya yang bagian kedua ini mikrofon, yang bagian pertama ini speakernya. Oke. Nah, untuk ngecek speakernya itu sendiri ya, kalian bisa ya coba record lah kalian setel lagu apapun, terus kalian record ya. Kalau misalnya dia udah masuk, dia akan terrecord dengan sendirinya kok. Nah terus untuk selanjutnya, untuk format dari videonya itu sendiri kalian bisa setting di sini nih ya, di bawah sini ya. Kalian bisa setting di bawah sini, kalian tinggal klik aja settings ya di sini. Nah di sini biasanya tuh defaultnya itu AVI ya formatnya. Nah kita ubah aja ke MP4 guys. Kenapa? Kayak supaya dia itu lebih mudah aja untuk dibuka di mana-mana. MP4 ini lebih fleksibel sih kalau menurut gue sih ya, tapi itu tergantung pribadi kalian masing-masing ya. Nah ini untuk size nya, ukurannya kalian bisa sesuaikan aja ya. Ini gue pakai 16:9, 1920 kali 1080, dan ya ini FPS nya ya, frame per second-nya berapa, dan ini kodeknya MPEG-4 ya kita pakai, dan kualitasnya kita pakai 100 yang paling bagus aja. Oke, dan ya ini kita oke aja, dan oke.
Dan ya setelah itu kalian bisa di sini untuk settingan recordnya ya, record and stop key ini shortcutnya kalian bisa klik F12. Nah ini pause hotkey-nya kalian bisa klik juga, kalian bisa setting ada atau tidak. Nah ini show mouse cursornya kalian bisa hilangin atau enggak. Nah ini mouse click effect yang nanti pas diklik ada efek-efeknya gitu lah. Nah ini add webcam overlay. Nah kalau misalnya kalian pakai webcam. Oke, untuk settingannya segini dulu. Nah guys, gimana tipsnya? Mantap kan? Nah, jadi buat kalian yang merasa terbantu dan kalian rasa bermanfaat lah ya, kalian boleh banget nih guys share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian lebih efektif dan lebih efisien juga belajarnya gitu loh. Nah untuk next tips ya mungkin gue akan kasih lagi, gue akan coba cari lagi tips-tips apa aja yang biasa gue lakuin ya, dan orang lain itu kemungkinan itu nggak ngelakuin hal itu gitu guys ya. Ya oke, jadi buat kalian belum nonton bahas-bahas di part 1, kalian bisa cek ya videonya di kanan atas kalian di sini ya, kalian bisa cek videonya. Dan ya oke, sekian dulu untuk video pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di segmen bahas-bahas berikutnya. Gua Sandra Pangestu and sign out.